Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Atik 20 Kutas, Kupas Tuntas Mantap. Channel Atik 20 mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di channel Atik 20. Hai pemirsa, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang keluarga berencana. Materi yang akan kita bahas adalah cara KB dengan IUD atau disebut AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, ya. Nah, untuk alat kontrasepsi dalam rahim ini termasuk metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, untuk profil dari alat kontrasepsi tersebut suatu alat yang dimasukkan ke dalam kavum uteri atau rahim ibu. Alatnya ini bisa digunakan dalam jangka panjang, bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Nah, untuk alat ini ada yang dari plastik, kemudian ada yang dimodifikasi dengan tembaga. Isinya di situ untuk jenis-jenis kontrasepsi IUD tersebut yang dari plastik itu ada lipes loop, ada cincin Cina atau baja anti karat, ya. Kemudian ada juga yang terbuat dari istilahnya copper releasing, ya, copper T 380A, Novate, Multilot 375 dan Cover 7. Oke. Kemudian di dalam kontrasepsi atau alat yang dimasukkan di dalam rahim tersebut berisi progestin releasing. Jadi ada unsur atau isi hormonal progestaser, ada levonorva, kemudian ada Mirena. Itu ada beberapa macam yang bisa digunakan untuk metode yang kontrasepsi jangka panjang atau sering disebut IUD. Itu gambarnya bermacam-macam, ya. Ini bisa dilihat di sini gambarnya, ya. Kemudian, nah ini mungkin kelihatan, ya. Iya. Ini beberapa alat yang nanti dimasukkan di dalam rahim atau kavum uteri. Sedikit saya akan menjelaskan juga bahwa mekanisme kerja dari KB IUD atau AKDR tersebut menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii. Jadi kerjanya bisa menghambat, ya, menghambat kemampuan sperma. Jadi kemampuan sperma yang biasanya sperma bisa kecepatannya sekian gitu, itu dihambat oleh kerja daripada alat tersebut. Kemudian mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum itu mencapai ke kavum uteri. Jadi juga akan menghambat juga, yang intinya pada saat fertilisasi sebelum ovum bertemu dengan sperma itu sudah perjalanannya dihambat dengan alat tersebut sehingga tidak sampai bertemu. Kemudian mencegah sperma untuk bertemu ovum tadi dihambat, ya. Mencegah implantasi telur dalam uterus. Karena apa? Alat tersebut ditempatkan di dalam kavum uteri ibu, sehingga kavum uteri itu tidak bisa dipakai untuk implantasi hasil pembuahan. Nah, ini jadi posisi contoh cover T ini seperti ini,
ya, jadi di dalam rahim, sehingga tadi bahwa hasil implantasi tidak akan bisa, ovum dan sperma tidak akan bisa bertemu karena dihambat oleh alat tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan dari alat kontrasepsi dalam rahim. Yang jelas pertama adalah efektivitasnya tinggi. Yang kedua, segera efektif setelah dipasang. Kemudian ini bisa dipergunakan jangka panjang sampai dengan 10 tahun. Tidak mempengaruhi pada saat hubungan seksual dan tidak ada efek samping hormonal. Ya. Nah, tidak mempengaruhi produksi ASI juga. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, lebih baik kalau itu memang untuk mengakhiri kehamilan, kami sarankan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD. Dapat dipasang pada wanita postpartum atau post-abortus, atau yang postpartum itu setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan bisa dipasang. Kemudian pada saat setelah keguguran juga bisa digunakan atau dipasang. Sekarang ada istilah AKDR yang pasca salin, ya. Kemudian dapat dipakai sampai dengan menopause, sehingga kalau seperti dulu lipes loop yang dari plastik itu bisa dipakai sampai menopause. Kalau nggak ada gangguan tidak usah dilepas pun nggak apa-apa. Kemudian tidak ada tereaksi dengan obat-obatan, ya. Mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Kerugiannya memang kalau ada keuntungan pasti ada kerugian, tapi kerugian itu bisa diminimalkan. Contoh efek samping yang sering terjadi adalah perubahan siklus haid pertama pemasangan, ya, 3 bulan pertama pemasangan itu siklus haidnya akan agak kacau. Kemudian haid sering lebih banyak keluarnya darah, itu awal-awal saja. Kemudian bisa juga terjadi spotting atau flek-flek di antara menstruasi. Kemudian nyeri pada saat haid. Itu tidak semuanya mengalami efek samping yang seperti itu. Jadi individual, tergantung dari reaksi masing-masing individu, dan ini kejadiannya jarang sekali. Kemudian perdarahan yang sering itu kalau memang terjadi bisa menimbulkan anemia dan bisa juga ekspulsi atau keluar dari tempatnya. Itu jarang sekali terjadi. 1000 bisa kemungkinan 1 yang terjadi hal tersebut. Kemudian pada alat kontrasepsi dalam rahim ini tidak bisa mencegah infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Untuk itu pada screening awal untuk pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim ini, pada ibu-ibu yang mempunyai infeksi saluran reproduksi tidak boleh menggunakan kontrasepsi ini. Jadi dipastikan siapa yang boleh untuk dipasang alat kontrasepsi ini. Untuk alat kontrasepsi ini tidak boleh dipasang pada perempuan yang mempunyai riwayat infeksi saluran reproduksi atau infeksi menular seksual atau radang panggul, ya. Kemudian bila wanita ini terjadi ada infeksi menular seksual, ini akan menyebabkan atau memperburuk keadaan. Jadi sebelum pemasangan pastikan bahwa ibu tidak hamil,
pastikan bahwa ibu tidak mempunyai penyakit radang panggul, dan pastikan juga bahwa ibu untuk siap melakukan pemasangan alat kontrasepsi tersebut. Dan ini bisa digunakan pada ibu-ibu yang sedang menyusui karena tidak ada efek kepada pemberian ASI. Nah, dipastikan juga bahwa untuk pemasangan IUD ini atau alat kontrasepsi dalam rahim itu pada menstruasi hari kedua sampai hari ketujuh, karena ini untuk menghindari bahwa pasien itu tidak sedang hamil. Kemudian setelah pemasangan itu sering juga ada keluhan seperti kram perut, ya, nyeri-nyeri sedikit, mules gitu. Ini masih adaptasi awal. Kemudian spotting. Kalau misalkan itu berlanjut, bisa kontrol ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Dan juga dipastikan bahwa untuk benang yang benang IUD itu dipastikan selalu ada di tempatnya, ya. Oke. Untuk pemasangan IUD ini, ibu harus datang ke tempat pelayanan kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke praktek mandiri bidan, bisa ke rumah sakit, bisa ke dokter praktek. Yang jelas bahwa untuk pemasangan alat kontrasepsi ini membutuhkan keahlian, sehingga ibu-ibu tidak bisa memasang sendiri dan juga tidak bisa melepas sendiri. Jadi kalau ibu mau melepas, itu juga harus datang ke tempat pelayanan kesehatan. Demikian paparan dari alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang saat ini betul-betul diharapkan oleh pemerintah untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang apabila ibu-ibu ingin mengakhiri kehamilannya. Jadi kalau ibu ingin mengakhiri kehamilannya, ibu gunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Ini pemerintah menyiapkan untuk pemasangan tersebut dengan cuma-cuma. Demikian paparan saya untuk alat kontrasepsi jangka panjang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.